Salam sejahtera, kembali lagi bersama saya dalam membahas mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ada hal-hal menarik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, yaitu mengenal yang namanya hak penyandang disabilitas. Ini berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sebelumnya, yang tidak mengatur tentang hak penyandang disabilitas. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, itu ada diatur tentang Kitab Hak Penyandang Disabilitas. Apa yang diatur di dalam KUHP ini tentang hak penyandang disabilitas? Kalau kita lihat di dalam pasal 145 ini, dikatakan bahwa penyandang disabilitas itu berhak atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam penyandang disabilitas dalam setiap tahap pemeriksaan. Jadi, mau disabilitas dalam bentuk apapun, setiap penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan sebuah pelayanan dan sarana prasarana selama tahap pemeriksaan itu dilakukan pada dirinya. Baik itu tahap pemeriksaan di kepolisian atau penyidikan, di penuntutan, ataupun di pengadilan. Jadi mereka itu berhak mendapatkan pelayanan. Nah, hal itu diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah, seperti dikatakan di ayat 2 ini. Bagaimana mekanisme jika terdakwa atau tersangka itu adalah penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya, yaitu untuk dilindungi dalam hal pelayanan dan sarana prasarananya, mekanismenya itu diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Namun ada hal menarik lagi, kawan-kawan sekalian, di dalam pasal 146 ini, 146, bahwa terhadap pelaku, jika pelakunya itu adalah penyandang disabilitas, pelaku tindak pidana ya, itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Jadi seorang pelaku tindak pidana yang dia itu merupakan penyandang disabilitas itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya karena penyandang disabilitas mental dan atau intelektual sebagaimana dimaksud dalam KUHP, pengadilan dapat menetapkan tindakan berupa rehabilitasi atau perawatan. Jadi jika pelaku tindak pidana merupakan penyandang disabilitas, itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Namun, pengadilan hanya dapat menetapkan tindakan berupa rehabilitasi atau perawatan atas perbuatan pidana yang dia perbuat. Jadi bentuknya hanya berupa rehabilitasi, bukan pidana penjara. Nah, di dalam 146 ayat 2 ini, jika dia penyandang disabilitas, pertanggungjawabannya, pidananya itu berupa rehabilitasi dan perawatan, tindakan itu harus ditetapkan dengan penetapan hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Jadi itu pun harus ditetapkan dalam penetapan hakim yang terbuka untuk umum. Nah, jadi sifatnya adalah rehabilitasi, bukan merupakan putusan pemidanaan jika pelaku tindak pidananya merupakan penyandang disabilitas. Semoga ini memberikan manfaat untuk kita semua. Salam hormat.